Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 726. Gua itu ternyata kering. Tanahnya tertutup lapisan tipis kristal es, dan es batu berbagai bentuk menempel di sudut-sudutnya, memancarkan hawa dingin yang samar. Raja Iblis Awan Merah tetap diam, menemukan sudut untuk duduk bersila, menutup matanya untuk mengatur pernapasannya, tubuhnya diselimuti aura iblis yang samar, mengisolasinya dari gangguan eksternal. Sarah mengeluarkan beberapa keping giok hangat dan menyebarkannya di tanah, lalu mengeluarkan buah spiritual dan air dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Dev. Senior Chen, Anda pasti lelah dari perjalanan Anda, mohon isi kembali energi spiritual Anda. Gerakannya lembut, jari-jari putihnya yang ramping berkilauan dalam cahaya redup. Matanya menyimpan sedikit kegelisahan yang hampir tak terlihat saat ia berbicara, dan rona merah perjalanan yang masih tersisa di pipinya membuatnya semakin berseri-seri. Dev mengambil buah spiritual itu, ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, hanya merasakan sentuhan dingin. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Ling, katanya lembut, tatapannya tertuju pada wajahnya yang sedikit malu. Sarah dengan cepat menarik tangannya, memutar ujung pakaiannya, dan berkata lembut, senior terlalu baik. Anda telah melakukan pelayanan besar untuk sekte pedang surga mendalam, inilah yang harus saya lakukan. Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberaniannya, lalu bertanya, senior, apakah Anda yakin dapat menghadapi klan Dewa Dunia Bawah Utara dalam perjalanan Anda ke dataran es abadi? Kita akan menghadapi kekuatan dengan kekuatan, kata Dev dengan tenang, namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka hanyalah beberapa cabang ras dewa yang sombong, mereka tidak dapat menghentikan saya. Secercah kekaguman terpancar di mata Sarah saat ia berkata lembut, senior memang sangat kuat. Sebenarnya aku pernah mendengar tentang sifat dominan klan Dewa Dunia Bawah Utara saat aku bepergian dengan Master Pedang Api Surgawi. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka di dataran es. Senior, kita harus sangat berhati-hati dalam perjalanan ini. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus, matanya tertuju pada Dev, penuh perhatian. Dev mengerti. Sejak kepergian mereka dari sekte pedang surga mendalam, setiap kali mereka beristirahat, Sarah akan menemukan berbagai topik untuk dibicarakan dengannya, mulai dari masa lalu sekte hingga wawasan kultivasinya, dan bahkan adat istiadat dan tradisi setempat di sepanjang jalan. Kekaguman dan kasih sayangnya terlihat jelas dalam kata-katanya. Dengan pengalamannya, ia tentu saja memahami perasaan gadis itu. Melihat pipi Sarah yang memerah dan matanya yang menghindar, ia tiba-tiba berkata, Nona Ling, apakah ada sesuatu yang ingin Anda ceritakan kepada saya? Sarah menegang, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan tatapan dalam Dev. Pipinya langsung memerah, seperti apel matang. Ia membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Matanya melirik ke arah lain dengan gugup, suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya merasa kultivasi senior sangat mendalam, dan aku ingin bertanya lebih banyak tentang kultivasi. Dev terkekeh, nadanya main-main tetapi tidak sembrono. Bertanya tentang kultivasi? Kurasa kau ingin berkultivasi ganda denganku, kan? Apaan sih? Sarah berseru kaget, seolah rahasianya telah terbongkar. Ia langsung gugup, air mata menggenang di matanya. Senior, aku tidak bermaksud begitu. Ia buru-buru menjelaskan, aku hanya merasa senior adalah seorang jenius, dan jika aku bisa berkultivasi bersamamu, bukan hanya kultivasiku akan meningkat pesat, tetapi aku juga bisa lebih membantumu dalam menemukan teratai darah jiwa es, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika kau tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat penampilannya yang linglung dan berlinang air mata. Ekspresi bercanda Dev menghilang, nadanya menjadi serius, Sarah Ling, kau tidak perlu malu. Di jalan kultivasi, memiliki pasangan kultivasi adalah hal biasa. Aku bisa melihat kau tertarik padaku, dan aku tidak membencimu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kita berdua adalah kultivator, dan kekuatan adalah yang terpenting. Kultivasi ganda dapat meningkatkan hubungan kita dan meningkatkan kultivasi kita dengan cepat, situasi yang saling menguntungkan. Perjalanan ke dataran es abadi ini penuh bahaya.
Semakin kuat kita, semakin kita aman. Jika kau benar-benar berniat seperti itu, tak perlu menyembunyikannya, langsung saja ngangkang. Sarah terkejut, menatap kosong ke arah Dev, seolah tak menyangka ia akan begitu terus terang. Ia mengira akan ada basa-basi, dan bahkan sudah mempersiapkan diri untuk ditolak, tetapi ia tak menduga Dev akan begitu terus terang. Penyergapan dimulai, setelah sesaat terkejut, kegembiraan yang meluap-luap menyelimutinya. Matanya langsung berbinar, air matanya mengering, dan Sarah mengangguk dengan penuh semangat, aku mau, aku setuju banget. Suaranya bergetar karena kegembiraan, dan senyum lega terpancar di wajahnya. Rasa malu dan canggung sebelumnya lenyap, digantikan oleh tekad dan antisipasi. Melihat ini, Dev mengangkat tangannya dan memasang formasi isolasi, sepenuhnya memisahkan gua dari dunia luar, mencegah angin dan salju masuk dan mengisolasi aura apapun. Tempat ini sederhana, tetapi cukup untuk saat ini, katanya, lalu duduk bersila, memancarkan kekuatan abadi yang lembut dan kacau. Kemarilah. Sarah menarik napas dalam-dalam, menekan detak jantungnya yang berdebar kencang, dan perlahan berjalan ke arah Dev, duduk bersila juga. Dia menutup matanya, perlahan melepaskan baju zirah pedang putih polosnya, melepaskan baju dalamnya, memperlihatkan sosok tubuhnya yang indah mempesona. Kulitnya putih mulus, yang terpantul dalam kristal es, menyerupai giok putih yang mengeras, berkilauan dengan kilau samar. Nona Ling, bersiaplah, aku lumayan ganas. Dev selesai berbicara dan menyerang. Bibirnya dengan liar melumat bibir Sarah. Tangannya meremas bukit kembarnya yang kenyal. Dev segera mengeluarkan tongkat ular penindas iblisnya yang keras menghujam gua surgawi Sarah yang sempit, yang masih tersegel rapat. Sarah gemetar, merasakan sakit yang luar biasa, namun nikmat yang tiada tara yang belum pernah dia rasakan selama ini. Desahan dan erangan silih berganti. Aura mereka telah menyatu. Kekuatan abadi kekacauan Dev yang luas dan menyeluruh menyehatkan meridian Sarah dan membimbing esensi pedangnya menjadi lebih murni. Esensi pedang Sarah yang tajam dan murni, pada gilirannya, merangsang kekuatan abadi Dev, membuatnya lebih lincah. Di dalam gua, kedua kekuatan itu saling terkait dan membentuk lingkaran cahaya samar, menyelimuti keduanya. Di tanah yang dingin, pola energi spiritual halus muncul dengan tenang, menarik energi spiritual di sekitarnya, yang terus mengalir ke tubuh mereka. Sarah merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya. Energi spiritual yang terkonsumsi dalam lawan angin dan salju dengan cepat pulih, meridiannya menjadi lebih lebar dan kuat, dan bahkan hambatan yang sulit ditembus dalam kultivasinya menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan abadi Dev mengalir lembut di dalam tubuhnya, membawa kekuatan yang menenangkan dan menariknya tanpa bisa ditolak. Dev juga merasakan sesuatu. Esensi pedang Sarah membawa aura yang unik. Selama kultivasi ganda mereka, kekuatan mereka saling menyehatkan dan meningkatkan satu sama lain, menyebabkan tingkat kultivasi mereka terus meningkat. Teratai api kekacauan dan darah naga sejati di dalam dantiannya, setelah menyerap kekuatan murni dari esensi pedang Sarah, bersirkulasi lebih lancar, dan kekuatan abadinya menjadi semakin halus. Malam berlalu dengan tenang. Saat sinar fajar pertama menembus celah es ke dalam gua, formasi itu perlahan menghilang, dan dua pancaran cahaya yang menyilaukan muncul dari Dev dan Sarah, lalu dengan cepat mereda. Dev perlahan membuka matanya, tatapannya bersinar. Setelah semalaman melakukan kultivasi ganda, alam dewa abadi tingkat pertamanya lebih stabil, kekuatan abadinya secara keseluruhan meningkat lebih jauh, dan penguasaannya terhadap hukum kekacauan kini jauh lebih mahir. Sarah membuka matanya, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matanya lebih cerah, kulitnya lebih bercahaya, dan keseluruhan sikapnya tetap anggun namun tetap memikat. Nona Ling, bagaimana perasaan Anda? Tanya Dev. Aku merasa hebat, kau buas sekali, kata Sarah lembut, pipinya sedikit memerah, lalu dengan cepat mengenakan pakaiannya. Kakiku sedikit pegal, gua surgawiku terasa sakit dan bengkak. Itu normal untuk awalnya, nanti akan terbiasa, hehehe. Setelah mengatakan itu, Dev membantu Sarah berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya melirik Raja Iblis Awan Merah di sudut ruangan.
Ia masih bermeditasi dengan mata tertutup, tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi malam sebelumnya, meskipun fluktuasi energi iblisnya lebih stabil dari sebelumnya. Hanya Dev yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah sudah terbiasa dengan hal ini. Dulu, ketika Raja Iblis Awan Merah berada di lautan kesadarannya, ia telah melihat terlalu banyak hal. Ketiganya beristirahat sejenak sebelum berangkat lagi menuju dataran es abadi. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam saat beristirahat, Sarah akan proaktif datang ke sisi Dev, dan keduanya akan diam-diam melakukan kultivasi ganda. Seiring meningkatnya frekuensi, koordinasi mereka menjadi lebih lancar, dan kasih sayang mereka semakin dalam. Sarah tidak lagi pemalu seperti awalnya. Sesekali, ia akan berdekatan dengan Dev, mendiskusikan wawasannya tentang kultivasi atau berbagi rahasia sekte pedang surga mendalam. Dev juga menikmati berkomunikasi dengannya. Sarah berasal dari keluarga terhormat, memiliki pengetahuan luar biasa, dan memiliki pemahaman yang luas tentang dunia kultivasi surga ke-10. Bahkan beberapa kata darinya dapat memberi Dev wawasan baru. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh kultivasi ganda bahkan lebih signifikan. Kultivasi Dev terus maju menuju peringkat kedua alam Dewa Abadi, sementara Sarah juga membuat kemajuan pesat, hanya satu langkah lagi dari peringkat ke-6 alam Dewa Abadi. Raja Iblis Awan Merah tetap diam sepanjang waktu, mengabaikan tindakan inti mereka, hatinya hanya dipenuhi kekhawatiran untuk roh bulan dan keinginannya yang besar akan teratai darah jiwa es. Ia dapat merasakan peningkatan kekuatan Dev dan Sarah yang pesat, dan alih-alih merasa kesal, ia malah merasa lebih tenang. Hanya dengan kekuatan yang lebih besar mereka dapat membuka jalan melalui dataran es abadi. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke utara yang jauh, lingkungan sekitarnya menjadi semakin keras. Angin dan salju begitu ganas sehingga hampir menghalangi pandangan. Hukum elemen es langit dan bumi begitu padat sehingga hampir dapat diraba. Udara dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang yang tidak dapat ditahan oleh kultivator dewa abadi biasa. Namun, setelah berhari-hari berlatih bersama, ditambah dengan kekuatan abadi kekacauan Dev yang melindunginya, Dev dan Sarah hanya menemui sedikit rintangan di sepanjang jalan. Di hari berikutnya, Sarah menunjuk ke hamparan gurun putih tak terbatas di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior Chen, rekan Taois Awan Merah, area inti dataran es abadi ada di depan." Di balik itu, lebih jauh ke dalam, terletak wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara. Dev mendongak dan melihat bahwa dataran es di depannya datar dan tak terbatas, tertutup lapisan es yang tebal. Di bawah permukaan es, pola ungu gelap samar-samar terlihat, memancarkan aura berbahaya. Badai salju mengamuk lebih ganas lagi, dihempaskan oleh bilah-bilah es yang melesat di langit, kekuatannya sebanding dengan serangan dari Dewa Abadi Surgawi. Kita akhirnya sampai. Kilat tekad muncul di mata Raja Iblis Awan Merah, tinjunya yang terkepal sedikit gemetar. "Bulan, tunggu beberapa hari lagi. Aku pasti akan mengambil teratai darah jiwa es untukmu." Dev menepuk bahunya, "Jangan khawatir, kita pasti berhasil." Ia menatap Sarah di sampingnya, tatapannya melembut. "Selanjutnya mungkin akan ada pertempuran yang berat. Apakah kau takut?" Sarah menggelengkan kepalanya, matanya bersinar dengan tekad yang teguh. "Dengan senior di sini, aku tidak takut. Seberapapun bahaya yang ada di depan, aku akan bertarung di sisimu." Dev tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia mengerahkan indera ilahinya, dengan hati-hati menyelidiki dataran es di depannya, berusaha menemukan 3 puncak es menjulang yang tersusun dalam pola segitiga, seperti yang telah dijelaskan Yusman Ling. Secara bersamaan, kekuatan naga yang samar dan aura kacau terpancar dari tubuhnya. Kewaspadaan konstan terhadap kemunculan klan Dewa Dunia Bawah Utara. Ketiganya berdiri berdampingan di tepi dataran es abadi, dengan pegunungan bersalju yang terus-menerus di belakang mereka dan tanah terlarang yang berbahaya dan tidak dikenal di dataran es di depan. Angin dan salju berhembus kencang, mengibaskan jubah mereka, namun tidak mampu menghilangkan tekad di mata mereka. Jalan menuju kolam dingin jiwa darah baru saja dimulai. Dan ancaman klan Dewa Dunia Bawah Utara sudah di depan mata. Setelah terbang selama kurang lebih 10 hari, pemandangan di depan mereka akhirnya menjadi sangat monoton dan megah. Hamparan es putih tak berujung membentang hingga cakrawala, hampir menyatu dengan langit abu putih. Gletser-gletser raksasa, seperti naga yang sunyi,
membentang dan melingkar, ukurannya yang sangat besar tampak seperti kabut debu putih yang dihempaskan oleh angin yang menderu. Dinginnya di sini menusuk tulang, cukup untuk membekukan besi fana seketika. Seorang kultivator dewa abadi surgawi biasa, tanpa harta sihir pelindung yang kuat atau teknik khusus, kemungkinan besar tidak akan bertahan lebih dari beberapa jam. Senior, kita telah memasuki tepi luar dataran es abadi. Suara Sarah terdengar menembus angin dan salju. Lapisan energi pedang kristal mengelilinginya, melindunginya dari dingin yang menusuk dan badai. Beberapa ribu mil lebih jauh ke depan, kita akan secara bertahap mendekati wilayah tengah, daerah yang biasanya dipatroli oleh klan Dewa Dunia Bawah Utara. Kita perlu lebih berhati-hati. Dev mengangguk, menurunkan ketinggian dan kecepatannya. Indra ilahinya, seperti radar tercanggih, menyapu ke depan dalam bentuk kipas, berpusat pada dirinya sendiri, dengan presisi yang lebih tinggi. Dataran es itu tidak mati. Ia dapat merasakan kehidupan yang samar namun tangguh di bawah es, kehadiran binatang iblis tipe es atau tumbuhan spiritual yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Sesekali, ia juga dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan iblis yang samar dan tersisa milik kultivator lain, sebagian besar kuno dan membawa firasat buruk akan datangnya malapetaka. Benar saja, setelah menempuh perjalanan sejauh 2000 mil lagi, indra ilahi Dev dengan tajam mendeteksi beberapa aura unik. Aura-aura itu dingin, murni, dan memiliki kemuliaan serta sikap acuh tak acuh yang melekat. Mereka dengan cepat mendekat dari samping dan depan, gerakan mereka bukan sekadar terbang, melainkan meluncur, menyatu dengan hamparan salju es di bawah kaki mereka. Seseorang datang, kata Dev dengan tenang, menghentikan pelariannya. Raja Iblis Awan Merah segera waspada, aliran energi iblis merah gelap yang samar memancar dari tubuhnya. Sarah juga menggenggam gagang pedangnya erat-erat, wajah cantiknya tegang. Sesaat kemudian, 3 sosok diam-diam muncul dari badai salju di depan, seperti hantu. Para pendatang baru itu semuanya mengenakan baju zirah biru es bergaya kuno, dihiasi ukiran rumit berupa kepingan salju dan rune dewa. Mereka tinggi dan gagah, kulit mereka pucat pasi, dengan fitur wajah yang dalam dan tampan, tetapi mata mereka seperti es, sama sekali tanpa kehangatan. Di dahi mereka, terlihat pola kristal es biru samar, sedikit bercahaya. Pemimpinnya, yang memiliki aura terkuat, telah mencapai peringkat ketiga alam dewa abadi surgawi. Ia memegang tombak es sebening kristal, ujungnya mengarah ke Dev dan para pengikutnya, dan berbicara dengan nada dingin dan datar. Ini adalah wilayah klan Dewa Dunia Bawah Utara. Orang luar dilarang masuk tanpa izin. Kalian harus segera pergi, atau kalian tidak akan lolos dari kematian. Suaranya tidak keras, namun jelas menembus angin kencang, membawa perintah yang tak terbantahkan, seolah mengusir semut yang tersesat ke alam dewa. Kesombongan dan xenofobia yang melekat pada ras dewa sepenuhnya ditampilkan dalam kalimat tunggal ini. Dev memandang ketiga prajurit klan Dewa Dunia Bawah Utara yang angkuh di hadapannya, alisnya berkerut hampir tak terlihat. Ia bukanlah orang yang haus darah, ia datang semata-mata untuk mengambil obat untuk menyelamatkan nyawa, dan tidak berniat menimbulkan masalah atau membuat musuh yang tidak perlu. Ia melangkah maju dan berbicara dengan tenang, 3 sahabat Taois dari ras dewa, kami tidak bermaksud menyinggung wilayah mulia Anda. Kami memiliki urusan mendesak dan perlu pergi ke kolam dingin jiwa darah untuk mengambil ramuan penyelamat nyawa, teratai darah jiwa es milenium. Obat itu menyangkut hidup dan mati sahabat dan rekan Taois kami. Kami dengan rendah hati memohon izin Anda untuk lewat. Kami akan membalas budi Anda dengan baik setelahnya, mungkin dengan harta karun yang nilainya sama sebagai kompensasi. Bibir Raja Iblis Awan Merah bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri, hanya mengamati ketiga anggota ras dewa itu dengan gugup. Sarah juga menyarungkan pedang panjangnya dan sedikit membungkuk untuk menunjukkan ketulusannya. Namun, prajurit ras dewa terkemuka dengan tombak itu tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Sebaliknya, seolah-olah ia telah mendengar sesuatu yang benar-benar menggelikan dan menyinggung. Senyum dingin dan mengejek tersungging di sudut mulutnya. Hahaha, sial. Semut-semut kecil, beraninya kalian menyebut diri kalian sahabat ras dewa? Suaranya lebih menusuk daripada angin dingin. Kolam dingin jiwa darah adalah salah satu kolam suci ras Dewa Dunia Bawah Utara.
Setiap helai rumput dan setiap pohon di dalamnya milik ras dewa. Mungkinkah kami membiarkan orang luar menginginkan dan menodainya? Seorang prajurit dewa di sampingnya mencibir. Cuy, membantu? Apa hubungannya nyawa semut kecil kalian dengan ras dewaku? Pergilah dari dataran es ini sekarang juga, atau kalian akan kehilangan nyawa dan menjadi tak lebih dari kerangka di dataran es ini. Prajurit dewa terakhir mengangkat busur panjangnya, yang terbuat dari kristal es yang terkondensasi, dan anak panah yang dingin mengarah ke Dev, niat membunuhnya terasa jelas. Kapten, mengapa membuang-buang kata dengan makhluk-makhluk sampah rendahan itu? Bunuh saja mereka semua, itu akan mencegah orang-orang bodoh lain yang berani menginginkan tanah suci ini. Ketiganya berbicara satu demi satu, sikap mereka sangat arogan, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Keangkuhan yang tertanam dan penghinaan total terhadap mereka yang bukan dari jenisnya, secara bertahap mendinginkan tatapan Dev. Wajah Raja Iblis Awan Merah memucat, matanya dipenuhi keputusasaan dan amarah. Cengkeraman sarah pada pedangnya kembali mengencang, ruas-ruas jarinya memutih. Oh, jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi? Suara Dev tetap tenang, tetapi mereka yang mengenalnya, seperti Raja Iblis Awan Merah, sudah dapat merasakan badai yang bergejolak di bawah permukaan. Negosiasi? Palamu? Lawa kau bocah. Kapten klan dewa yang memegang tombak itu tampaknya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dengan sekali jentikan tombak esnya, ia menciptakan jejak dingin di udara. Kehendak klan dewa adalah kehendak surga. Membiarkanmu pergi keluar sudah merupakan kebaikan besar. Karena kau tidak mau pergi, maka matilah. Begitu kata mati diucapkan, ketiga prajurit klan dewa itu bergerak serentak. Kapten yang memegang tombak itu menghilang seperti hantu. Muncul tiba-tiba di atas Dev, tombak esnya, yang membawa aura dingin yang mampu membekukan jiwa, mengarah langsung ke mahkota Dev. Tali busur pemanah itu bergetar, dan tiga anak panah, yang seluruhnya terbentuk dari hukum es tertinggi, melesat dalam formasi segitiga menuju dada Dev, Raja Iblis Awan Merah, dan Sarah secara berturut-turut. Kemanapun anak panah itu lewat, bahkan ruang itu sendiri pun retak dengan bekas-bekas es yang halus. Prajurit terakhir membentuk segel tangan, seketika melepaskan badai salju dahsyat dalam radius 100 kaki, berubah menjadi tornado pedang es yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu dari segala arah, menutup semua jalur pelarian. Koordinasi mereka sempurna, serangan mereka tanpa ampun. Jelas, mereka terbiasa dengan pengusiran dan pembunuhan semacam ini. Kalian yang mencari masalah. Dev akhirnya kehilangan kesabaran, cahaya keemasan tajam tiba-tiba menyambar matanya. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan ilahi yang terlalu rumit. Dia hanya mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, dan dengan ringan menebas tombak es yang menusuk dari atas. Dentang. Suara pedang yang tajam, seperti raungan naga, bergema di seluruh dataran es. Aura pedang yang kacau, terkondensasi hingga ekstrim, tampaknya mampu membelah hukum langit dan bumi, meletus dari ujung jarinya. Tombak es luar biasa itu, yang dipenuhi dengan kekuatan penuh dewa abadi surgawi tingkat 3, hancur seperti kristal es yang rapuh di hadapan aura pedang yang kacau ini. Pupil mata kapten yang memegang tombak itu menyempit karena ngeri. Dia mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Energi pedang, yang momentumnya tak berkurang, dengan mudah menyentuh lehernya. Bersambung ke episode 727. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.